komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk bertujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dan pasien agar dapat beradaptasi dengan stresnya, mengatasi gangguan psikologi sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat kesembuhan pada pasien. Tahapan komunikasi terapeutik. Tahapan komunikasi terapeutik ini adalah prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Setiap tahapan memiliki tugas dan kegiatan yang masing-masing yang harus dilakukan oleh perawat. Yang pertama, tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi adalah tahap persiapan yang dilakukan perawat sebelum berkomunikasi dengan klien. Tahap ini sering disebut juga dengan tahap persiapan. Yang kedua, tahap orientasi. Tahap orientasi dalam komunikasi terapeutik adalah tahap perkenalan antara perawat dan pasien. Tahap ini dilakukan perawat pertama kali bertemu dengan pasien. Pada tahap orientasi, perawat dan pasien saling membangun rasa percaya dan mengenali pikiran. Perawat juga perlu memperkenalkan dirinya dan merumuskan tujuannya. Tahap kerja dalam komunikasi terapeutik adalah tahap inti dari proses komunikasi yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Tahap ini, perawat melaksanakan rencana tindakan keperawatan yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap kerja merupakan bagian dari proses komunikasi terapeutik yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap prainteraksi, orientasi, kerja, dan tahap terminasi. Selanjutnya yang terakhir, tahap terminasi. Dalam komunikasi terapeutik adalah tahap akhir dari pertemuan antara perawat dan pasien, yaitu tahap terminasi. Tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Tujuan dari komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien baik secara fisik maupun psikologis. Komunikasi ini dilakukan melalui interaksi antara perawat dan pasien. Tujuan dari komunikasi terapeutik ini diantaranya, pertama, membantu pasien menjelaskan masalah kesehatannya. Yang kedua, membantu pasien mengurangi beban pikiran dan perasaannya. Yang ketiga, membantu pasien mengambil tindakan yang efektif. Yang keempat, membantu pasien mengembangkan pribadi yang lebih positif. Yang kelima, membantu pasien meningkatkan kemandiriannya.